Dikisahkan dari Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani bahwa beliau berkata, ikhtalaftu ila majlisin qasin fa asara kalamuhu fi qalbi falamma qumtu lam yabqa fi qalbi minhu syai'un fa'udtu saniyan fasami'tu kalamahu fabaqiya kalamuhu fi qalbi bitariq thumma zala thumma udtu salisan fabaqiya asaru kalamihi fi qalbi hatta raja'tu ila manzili fakasartu alatil mukhalafati wa lazimtu tariq. Ini cerita daripada Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani. Beliau mengatakan, ikhtalaftu ila majlisi, aku mendatangi majlis qasin, seorang ahli kisah, orang tukang ceramah, tukang dongeng, orang yang dakwahnya melalui dongeng-dongeng, cerita-cerita, penceramah lah ya, untuk mempengaruhi orang dengan cerita-cerita. Maka ucapannya itu menyentuh hatiku. Fa'assara kalamuhu fi qalbi. Ucapannya memberikan kesan di hatiku. Falamma qumtu lam yabqa fi qalbi minhu syai'un. Namun ketika aku bangkit pergi, tidak tersisa apapun di hatiku. Lam yabqa, tidak ada sisa fi qalbi, di hatiku, syai'un. Fa'udtu saniyan. Ya. Kemudian aku datang yang kedua kalinya. Aku datangin lagi. Ya. Fasami'tu kalamahu, maka aku dengarkan ucapannya. Fabaqiya kalamuhu fi qalbi. Ya, maka masih ada tersisa ucapannya di hatiku. Ya, di pitariq, ya, di perjalanan. Di perjalanan masih tersisa, masih ada. Summa zala, kemudian hilang lagi. Summa udtu salisan, kemudian aku balik lagi yang ketiga kali. Fabaqiya asaruhu kalamihi fi qalbi, maka masih ada lagi sisa ucapannya itu. Hatta raja'tu ila manzili, sehingga aku pulang ke rumahku. Fakasartu alatil mukhalafat, ya, maka aku memecahkan alat-alat maksiatku. Falazimtu tariq, maka akhirnya aku menempuh, ya, tariq, tarekat itu. Ya, tariq itu di zaman ini maknanya adalah akhlak. Ya. Adat kebiasaan para ulama yaitu selalu berakhlak, selalu beradab. Ya. Itu tariq. At-tariq pada abad-abad pertama maknanya majmu'atul adab. Ya. Tradisi, tapi ini bukan tradisi yang dibentuk oleh pikiran budaya manusia, tetapi tradisi kita dibentuk oleh wahyu, oleh ilham, oleh bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut at-tariqah. Ya, sekumpulan adab, artinya etika. Kan kalau kita lihat dulu di zaman ada kesultanan, ya, ada kelompok bangsawan, aristokrat. Mereka kan punya etika sendiri dalam lingkungannya. Ya, tapi itu kehidupan materialistik. Itu seperti level di kasta-kasta. Tetapi di dalam kehidupan beragama, ya, ada etika yang menjadi adat para aulia, para ulama. Maka itu disebut tariq.
Thariqus sufi, ya, kebiasaan kehidupan yang penuh etika orang-orang sufi. Fahaka hadhil hikayah li Yahya ibn Mu'adz. Faqala usfurun istada kurkiya. Ya, kurkiya ini burung besar ya, burung bangau. Ya, di bawah itu ta'irun kabir tawilul unuq. Burung yang besar, lehernya panjang, bangau. Ya. Dan rijlaini, dan kakinya panjang. Qalilul lahmi, kurus, bukan gemuk. Terkadang ya'wi lil ma'i ahyanan. Terkadang dia suka berendam di air. Kan bangau kan ya. Ketika cerita ini diceritakan kepada Yahya bin Mu'adz, maka Sidna Yahya bin Mu'adz berkata, usfurun istada kurkiya, arada bil usfur zalikal qasa, wa bil kurki Aba Sulaiman ad-Darani. Yang dimaksud dengan burung kecil itu adalah penceramah tadi itu, dan bangau adalah Abu Sulaiman ad-Darani. Ya, Abu Sulaiman ad-Darani. Itu artinya bahwa kita tidak boleh meremehkan siapapun. Mungkin kita mendapat pelajaran dari orang yang lebih kecil dari kita, gitu. Sedangkan Abu Sulaiman ad-Darani seorang ulama, ya, mendengar nasihat dari penceramah, tukang dongeng. Qasim itu tukang dongeng. Wa yuhka an Abi Hafsin al-Haddad annahu qala taraktul amala kadza wa kadza marra fa'udtu ilaihi thumma tarakani al-amalu falam a'ud ba'd ilaihi. Kemudian diriwayatkan, ini diceritakan dari Abi Hafs al-Haddad. Ya. Ini al-Haddad bukan nasab al-Haddad ya. Ini al-Haddad benar-benar profesi tukang pandai besi. Ya. Nah, mungkin al-Haddad yang kemudian jadi nama keluarga Ba'lawi pun mungkin ya, asalnya juga tukang pandai besi. Beliau berkata, aku meninggalkan amal. Ya, amal ketaatan, amal, kalau amal ini amal taat ya. Amal anul wa kaza marrah ya. Dan satu kali juga aku meninggalkan. Fa'udtu ilaihi, maka aku lakukan lagi. Lalu kemudian tarokanil amal, amal yang ninggalin aku. Maka falam a'ud ba'd ilaihi, maka aku tidak kembali lagi kepadanya. Ya. Itu mungkin perlunya istiqomah. Ya. Jadi amal meskipun kecil biasakan, agar menolong kita untuk mengamalkan yang lebih besar. Ujuk-ujuk amal besar nggak bisa, nggak kuat. Kecil dulu. Ya, zikir sehari, bukan sehari, pagi sore 100 dulu 100. Ya. Jangan ujuk-ujuk 20.000. Ya. Satu hari 20.000, habis itu 20 tahun nggak wirid-wirid. Ya, nah kalau yang kecil-kecil nggak bisa, yang gede apalagi? Ya, yang 100 pagi, 100 sore kagak juga, ya kagak zikir dah. Ya, pada kagak zikir susah. Zikir itu manfaatnya besar sekali. Ya. Kenapa? Karena
yang digerakkan itu lidah. Dan lidah itu ya sarafnya itu langsung ke otak itu ya, dan ke hati. Bahasa tasawufnya pengaruh-pengaruh buruk pada pikiran akibat penglihatan mata, pendengaran telinga, perbuatan, apa yang kita makan itu membentuk pikiran tanpa disadari ya, menutup hati. Nah, ketika zikir itu hilang, habis ya. Dan yang disebut itu bukan nama siapa-siapa, nama Allah ya. Maka jangan pernah berhenti lidah itu berzikir. Mereka yang lidahnya nggak berzikir karena hatinya berzikir terus. Karena ingat itu seperti suara yang panjang tidak putus, nggak ada putusnya. Itu zikir di dalam hati. Ya, itulah yang menghalangi pikiran-pikiran buruk. Kalau kita hatinya belum, ya, belum, maka mesti lidahnya digerakkan. Waqila inna Aba Amru ibni Nujaid ibnu Nujaid wa bibtida'i amrihi ikhtalafa ila majlisi Abi Utsman. Diceritakan bahwa Abu Amr ibnu Nujaid pada awal perjalanannya sering menghadiri majelis Abu Utsman ya. Fa'athara fi qalbihi kalamuhu, maka ucapan beliau sangat mempengaruhi hatinya. Fataba, kemudian lalu bertobat. Summa innahu waqa'at lahu fatrah. Kemudian waqa'at lahu fatrah, terjadi padanya satu masa, artinya malas ya. Waqa'at khumul al-qusul, artinya kemudian mengalami masa futur lah ya. Fatrah itu masa futur fatrah. Fatrah itu khumul, maaf. Innahu waqa'at lahu fatrah, futur. Lalu ia mengalami masa lemah. Futur itu lemah semangatnya ya. Futur itu artinya putus, lemah semangatnya. Pada permulaannya dia sering menghadiri majelis Abi Utsman karena kata-katanya sangat mempengaruhi dan membuat dia bertaubat. Kemudian mengalami apa? Putur, lemah semangatnya. Fakana yahrubu min Abi Utsman idza ra'ahu, sehingga ia lari menghindar Abu Utsman kalau melihatnya. Ya kan lama nggak hadir kan malu. Ya, asal ketemu lari gitu. Sama di mana-mana kayak begitu. Iya. Wa yata'akhkhar an majlisihi fastaqbalahu Abu Utsman yauman fahada Abu Amru an tariqi wa salaka tariqan ukhra. Dia lari dari Abu Utsman ketika dia melihatnya dan banyak meninggalkan majelisnya. Ya. Artinya dia menjauh lah. Ya ta'akhkhar an majlisihi itu yang yabta'idu an majlisihi. Ya, menjauh. Satu hari Abu Utsman berpapasan kepadanya. Ya. Papagan, istaqbalahu. Satu hari. Fahada Abu Amr. Itu
Pahada itu melengos, mencong. Wah, bapak akan gua, akhirnya dia ngambil jalan lain. Ya tariqahu wasalaka tariqan ukhra, dan dia berjalan mengambil jalan lain. Fatabi'ahu Abu Usman, diikutin sama gurunya. Ya. Fama zala yaqfu atharahu. Abu Usman terus ngintilin di belakangnya tuh. Kemana? Diintilin lah. Ya. Mengikutinya terus ya, hingga berhasil menyusulnya. Hatta lahiqahu, sampai menyusulnya. Faqala lahu ya bunay, la tashab man la yuhibbuka illa ma'suma. Allah, wahai anakku, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang tidak la tashab man la yuhibbuka illa ma'suma. Innama yanfa'uka Abu Usman fi misli hadhil hala. Qala fataba Abu Amr bin Nujair wa ada ila al-iradah wa nafadha fiha. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang ada perkataan lain di situ. La tashab man la yuhibbuka, betul. Illa ma'suma, betul. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang la tashab man la yuhibbuk, itu maksudnya. Janganlah bersahabat kepada orang yang tidak mencintaimu kecuali kamu maksum. Artinya orang yang mencintai itu orang yang akan selalu menasehati, membersihkan dosa, ya. Nah, kecuali kalau kamu maksum, ya, baru lari dari orang yang membersihkan dosa-dosamu. Ya. Innama yanfa'uka Abu Usman. Sesungguhnya Abu Usman itu hanya bermanfaat bagimu dalam keadaan seperti ini. Innama yanfa'uka bimisli hadhil hala. Qala, maka berkata ya, Abu Hafs tadi yang bercerita ini, fataba Abu Amr ibn Nujair, maka bertobatlah Abu Amr itu ibn Nujair dan kembali kepada Iradah. Iradah ini menjadi murid maksudnya, karena murid itu sahibul iradah. Apa? Iradatullah, orang yang mengingini Allah. Ya, ya bunay la tashab man la yuhibbuka illa ma'suma, illa anta ma'suma, maksudnya. Artinya janganlah engkau bersahabat kecuali orang yang tidak membersihkanmu. La tashab man la yuhibbuk illa ma'suma. Nah, Abu Usman kata beliau, innama yanfa'uka Abu Usman, artinya diriku itu manfaat hanya dalam keadaan ini, dalam keadaan mencintaimu.
ya, dalam keadaan ya, ingin membersihkanmu. Ya. Karena selama ini orang menyangka bahwa guru sebagai jalan menuju kepada Allah. Ya. Beginilah umpama dokter lah. Kita kalau pergi ke dokter, yang nyembuhin dokter, apakah karena kita komitmen dengan nasihatnya dan resep obatnya? Apakah dokter yang udah kayak dukun gitu sembuh? Ya. Apa nih obatnya, resepnya, kamu jangan ini, jangan ini. Lalu dia menjalani. Apa seperti itu? Ya. Atau dokter nyembuhin? Nah, kita ini, arti kita kebanyakan orang di Nusantara ini, pikirannya itu sudah khurafat. Jadi dia nunggu guru itu. Dan ada orang yang memahami isyarat. Saya nunggu isyarat guru. Dia isyarat itu wangsit. Mimpi nanti dari apa, dan itu real kehidupannya. Maka orang bertasawuf itu banyak hubungannya kepada alaqah saksiyah, ya, ta'alluq ya, kepada saksiyah itu. Ya. Meskipun mereka mengatasnamakan istilah yang sama, hub, cinta, tapi ya, cintanya hawa, bukan cinta rohani. Maka majelis-majelis orang bertarekat itu nggak ada yang ngaji, zikir saja. Karena dia merasa zikir ini seperti mantra yang bekerja membersihkan hati. Lihat aja apakah bersih hatinya. Enggak. Ya. Waktunya berselisih, kotor aja mulutnya. Waktunya dengki dengan sesama ikhwan, dengki aja. Sambil ngagumin gurunya, apalagi kalau udah gurunya mati. Ya. Timbul perselisihan. Nggak ada itu, ada asar suhbah itu hilang. Bukan guru itu tidak bermanfaat, dia yang tidak membangun hubungan yang benar. Hub ya, itu tumbuh kepada aulia. Aulia kan rohani. Ketika seseorang yang sudah menyadari bahwa hatinya ingin Allah, nah, sepatutnya orang bertarekat itu dalam keadaan itu. Ya, sehingga nggak ada urusan dengan kehidupan basariah. Ya, seorang guru tidak. Karena irodahnya itu ya, yang kuat. Maka disebut murid irodah. Itu irodah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'tu Syekh Aba Ali Ad-Daqaq ya, rahimahullah yaqulu taba ba'dul muridin summa waqa'at lahu fatrah. Sebagian murid taubat, kemudian terjadi putur, terjadi fatrah. Fakana yufakkiru waqtan, satu ketika dia berpikir, law ada ila taubatihi kaifa hukmuhu, kalau taubat lagi apa hukumnya? Fahatif bihi hatif, ya fulan ata'tana fasyakarnak summa taraktana fa amhalnak wa in urta ilaina qabilnak
fa'adal fata ilal irada wa nabadha bihi. Lalu datang bisikan, wahai fulan. Bisikan ini jangan dilihat dari mana ya. Ada suara, wah itu film ya. Bisikan dari dalam batinnya. Wahai fulan, engkau taat kepadaku, itu suara dari dalam batinnya dari Allah. Ya, maka pasyakarna, maka kami bersyukur kepadamu. Arti bersyukur, ya kami balas, kami beri ilham, beri kebaikan, beri. Ya. Kemudian taroktana, kamu berpaling dariku, meninggalkanku. Ya, kami abaikan, kata Allah. Ya udah, enggak saya kasih ilham, enggak ada saya kasih keinginan untuk melakukan kebaikan. Ya. Jika engkau kembali kepadaku, maka kami akan terima kamu. Maka kembalilah anak muda itu kepada iroda, ya, kepada iroda. Maka dari beberapa cerita ini, kena kitab Imam Qushairi, ya, ini banyak menguraikan makalah ulama semua. Ya. Bahkan di bagian pertama itu yang sebetulnya kita mesti baca itu dulu, tapi kita tinggalkan nanti. Itu juga penting sekali, karena itu masdar. Ini kitab ini kan masdar, sumber utama buku-buku tasawuf. Buku-buku yang kemudian ditulis dari abad 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu sumbernya dari sini semua. Kalau dia mengatakan Imam Junaidi berkata begini, itu dari sini semua kita. Ya, kemudian menjadi buku dikembangkan gitu, itu dari sini. Dan di sini isinya ya seperti ini pemaparannya. Ya, diceritakan Syekh Fulan dulu begini, bicara begini, beri nasihat begitu. Maka dirangkai, disimpulkan, ya, menjadi satu ilmu pengetahuan, ya, yang yang sempurna, ya, di buku-buku yang sekarang seperti itu. Nah, maka kesimpulan ini bahwa kita tidak boleh putus harapan dalam bertaubat. Mau bertobat balik lagi, berdosa bertobat lagi, ya. Meskipun jatuh, ya, mengulangi dosa, selama masih ada keinginan untuk kembali, masih mau memperbaharui taubat, maka itu tanda, ya, hatinya masih hidup. Ya. Kalau udah berbuat dosa, udah kancrep, tahu kancrep? Ya, udah ya, enggak, matilah. Hatinya baru susah. Karena ada dalam hikam Al-Haddad itu, kalau orang tidur bisa dibangunin, orang lupa bisa diingetin, lah orang mati bagaimana mau diingetin, bagaimana mau dibangunin, ya. Nah, dari cerita ini juga yang kedua, bahwa ternyata proses perubahan itu ya bertahap. Ya. Dari kisah Abu Sulaiman Ad-Darani tadi, pertama nasihat, udah masuk hilang, ya, masuk lagi hilang lagi, selanjutnya baru mantap dan berubah total. Artinya bahwa segala sesuatu itu tadrijian, jangan pengen instan. Yang instan cuma mie sedap doang, ya. Ini orang sekarang pengen serba instan, itu masalahnya. Ahlan, fadhil doktor, fadhil, ta'al, ma'alish.
Nah, adapun kisah tadi, ya, ketika diceritakan kisah itu kepada Sayyidi Yahya ibn Mu'adz, uspurun istada kurkia, katanya. Burung kecil, uspur. Uspur itu apa? Burung beranjangan, burung apa? Pipit. Oh, burung pipit. Kali burung beranjangan. Tahu burung beranjangan? Ya. Saya ingat perkataan Soekarno, ya, menggambarkan orang rakyat Indonesia waktu itu dijajah seperti burung kecil. Ya, kata beliau, biar kita ini seperti burung beranjangan yang kopat kapet buntutnya ditiup angin, tetapi untuk kemerdekaan kita bersatu biar hancur lebur, katanya. Itu kecil itu memburu istada kurkia, memburu burung bangau, ya, artinya ucapan orang yang kecil mungkin aja mempengaruhi orang yang besar. Kita banyak, kita orang katakan terpelajar, ya, orang pesantren yang mendapat kata-kata yang menyentuh, ya, dari orang biasa, ya, dari orang biasa. Seperti perkataan Imam Al-Junaid yang itu dinisbatkan kepada perkataan Imam Junaid, padahal bukan. Wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzambun. Itu kan selalu qala Al-Junaid, katanya. Padahal itu Imam Junaid mendengar dari seorang perempuan. Ya, di malam hari dia berjalan, perempuan ini sedang rindu ditinggalkan kekasihnya. Itu penggalan syair, lalu dia melantunkan syair. Penggalan itu yang, ya, athara qalba al-Imam al-Junaid, nancep, ya, ke hatinya Imam Junaid, sampai goncang dia mendengar kata-kata itu. Wujuduka dzambun, ya, wujudmu itu dosa yang enggak ada bandingnya dengan dosa lain. Beliau punya redaksi untuk mengungkapkan pandangan batinnya, melihat bahwa sumber dosa itu merasa ada, pas didapetin di syair itu. Ya, iya, karena sifat nafsu itu, ya, selalu melawan ketuhanan, ya, mengakui wujud dirinya, itu nafsu. Kita kan kalau nggak dapat pengakuan, artinya kita nggak mempunyai pengakuan, rasanya udah nggak berharga. Ya. Dan itulah sumber dosa, ya, sumber lalai, sumber wujud kata. Padahal kisah itu adalah gara-gara engkau hadir dalam hidupku, napas engkau pergi, ya, menderita. Gitu. Kan bukan perpisahan yang disesali, gitu, ya, pertemuan kan begitu. Ya. Iya, yang salah berarti pertemuan itu. Kenapa dia hadir dalam hidup kita? Gitu. Itu salahnya. Nah, kemudian dari kisah ini juga menjelaskan bahwa amalan yang kita lakukan kemudian kita tinggalkan itu bahaya sekali. Kenapa? Karena nanti amal itu yang akan meninggalkan kita. Ya. Ya, tadi artinya awalnya kita meninggalkan ibadah,
lama-lama tidak ada taufik dari Allah. Katakan begitu, tidak ada taufik. Nah, ini satu kisah, nasihat yang tidak boleh menunda kebaikan. Ya. Dan kisah Abu Utsman tadi itu pentingnya ada guru. Ya. Ketika masa futur. Ya. Karena seseorang ketika sudah ada hubungan di dalam tarekat itu, ketika orang berbaiat berarti hubungannya dia guru yang akan menegur kamu. Karena guru dalam tarekat itu nasihun, penasehat, ngingetin, ya. Ngingetin, nyariin. Nah, itu kisah tadi tuh Abu Amru, ya. Dia ya gaib gitu. Nah, kemudian kelama-lamaan kan malu, pas kepapagan malah minggir gitu. Ya, itu kisah Abu Amr ibnu Nujaid. Saat dia semangat dekat guru, nah saat putur maka lari dari guru. Namun sikap gurunya Abu Utsman tidak membiarkan muridnya hilang, mengejarnya, menasehatinya. Ya. Lalu apa kata guru? Ini uniknya. Innama yanfa'uka Abu Utsman fi misli hadhil halah. Tahu gak pentingnya guru itu di mana nih ketika begini? Ya, kalau nggak punya guru ketika kita begini, siapa yang mau nyariin? Kata orang Ceger dulu, ya, gurunya galak, kalau muridnya hilang bangsat langsung. Nah, itu manfaatnya. Ya, begitu ketemu di mana-mana, setan lo dari mana aja lo, gitu. Ya, setannya itu yang bikin. Ya. Saya ceramah di satu kampung, rupanya kampung itu semua bekas murid. Ya, Kiai Ceger dulu. Saya ceramah lembut, kata ustaznya, Ustaz, pan ini murid abah antum. Kalau lembut mah nggak dengerin kayaknya. Jadi kudu setan, kudu begitu. Ya. Dulu saya mengkaji itu dengan Syed Yaudin. Kenapa ya orang Banten galak banget kalau ceramah? Ya, rupanya itu ada memori kolektif. Ya. Orang sufi itu begitu semua. Mesti wibawa. Kenapa? Karena zaman penjajahan mungkin orang bisa diiming-iming dengan harta dan bisa aja itu berpaling. Itu pengaruh ya para jawara, hero gitu. Ya, maka tampil orang-orang sufi itu tegas, sebetulnya tegas. Ya, akhirnya kalau mau diajak berantem juga punya. Nah, berarti aman nyaman di bawah naungan orang sufi. Udah nggak perang kebablasan masih galak aja. Ya, itu maksudnya memori kolektif. Ya, guru sufi itu harus heroisme. Ya. Kalau nggak begitu, kan orang dulu makan jadi ustadz kudu punya pegangan. Sekarang mah pegangannya apa dah? ATM kalau pegangannya, kudu punya pegangan ATM, kalau enggak, ya. Dan dari cerita ini juga kita pahami bahwa taubat itu enggak sekali jadi. Jadi jangan kapok. Gue masih begini-begini baik. Ya, justru ya, patra yang lama itu akan menikmati rasa taubat nanti ketika Allah kasih, karena yang taubat itu Allah yang kasih, bukan kita. Dan kenapa perjalanan rohani itu dikatakan perjalanan yang penuh air mata? Ya. Kenapa? Karena memang jatuh bangun. Ya, futur itu sesuatu yang wajar.
Bahkan ada etikanya. Kalau kita lagi futur, hendaklah jauh. Umpamanya begini, umpama badan itu lagi imunnya turun. Nah kalau imun turun itu berarti kita jangan berada di tempat yang kotor, karena akan mudah mempengaruhi kesehatan. Ya, ini asal boring ke mall, lah kan melihat apa aja. Bawa istri boring ke mall, perlu bawa duit banyak pak. Orang boring. Ya. Jangan kalau boring ya ke masjid. Kalau boring, kalau diajak ke taat nggak bisa, udah jangan maksiat itu. Sampai patrah putur itu kan ada patrah kan? Ya dilewati, nanti juga timbul waktu semangat. Nah ketika timbul waktu semangat, tidak menyisakan kesan buruk dari kesan yang yang mempengaruhi ketika lemah tadi. Nah kalau mau ke mall, mau nonton bioskop, itu kalau lagi imannya kuat, udah butuh ya, ke tempat hiburan, melihat macam-macam, ya adalah daripada nganggur. Nah sudah kacau. Ya, jadi ada etikanya. Jadi putur itu wajar, bukan sesuatu yang salah, karena seperti badan kita kan ada waktunya istirahat. Ya. Ada ungkapannya, nafsu itu juga punya hak. Orang yang katanya suhud, ada waktunya dia untuk memberi keinginan nafsu, tapi kepada yang mubah, dari yang mubah bukan yang haram. Maka saya perhatikan para masyayikh itu ya, ketika habis ngaji kan serius, karena seluruh pikirannya, hatinya dia berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia mesti membuat nukta itu bercanda, rileks lah ya, bikin cerita-cerita lucu apa sebetulnya itu manusiawi ya. Habis dari waktu serius kemudian ya, dan itu hampir yaitu karena ya, sunatullah ya begitu. Maka banyak kan nuktah orang sufi itu kan, cerita-cerita lucu orang sufi itu. Mungkin murid-muridnya begitu habis ngaji duduk, habis ngaji kan ngaji serius, habis ngaji serius ntar duduk rileks. Nah itu orang-orang sufi membuat cerita-cerita lucu dan itu dibukukan juga ya. Namun di masyarakat Nusantara itu yang dibawa ke depan ya, orang sufi rileks aja, sampai di tempat serius rileks aja. Salah. Tidak, ketika di majelisnya, hatta ulama dulu juga di mana-mana ketika di majelis, karena itu betul-betul ya, di dalam hadroh kata dia, ngaji hadroh, qasidah hadroh, apalagi zikir ya. Nah ketika di luar itu baru itu hakun nafs, hak nafsu ya. Maka taubat bisa berulang kali dan tidak boleh putus asa. Hidayah itu terus datang bertahap dan jangan kita remehkan karena kita pernah bertobat dan maksiat lagi, jangan. Itu memang ya tangga. Dan amal ketika kita tinggalkan mesti kita qada, takut taufik dicabut ya. Kalau kita nggak merasa itu penting, maka Allah nggak membuat, nggak, amal tuh nggak memanggil bahwa
Ya, kita perlu kepada perkara itu. Ya, meremehkan. Nah, apalagi di sini juga ini ya cerita tentang pentingnya ada guru. Ya. Karena dia yang akan mengingatkan. Apakah mengingatkannya dengan ibarah, kata-kata, atau dengan isyarah, ya, dengan ucapan. Maka saya heran ada sekumpulan tarikat, semua majelisnya tidak ada majelis ya, tazakkur, tazkirah. Zikir, karena dia memandang zikir itu mantra-mantra ya, yang akan timbul asap kemanjuran ya, dan melindungi dirinya dan keluarganya serta lingkungannya. Jadi kalau ada maksiat, zikir di sini, la ilaha tanpa susah payah, ya, memberi nasihat susah payah. Ya. Nah itu fenomena keterputusan sanad rohani itu, sehingga kegiatan amal tarbiyah itu menjadi tukus ya, apa tukus itu seremonial ya, seremonial belaka. Baik. Fa idza tarakal ma'asi ya wa halla an qalbihi uqdatul israr. Wa azama an la ya'uda ila mislihi fa inda dzalika yakhluqu ila qalbihi sadiqun nadam fa yata'assafu ala ma 'amilahu wa ya'khudhu bit tahassur ala ma sana'ahu min ahwalihi wartakabahu min qabihi a'malihi fatatimmu taubatuhu wa tasduqu mujahadatuhu wa tasdabdala bi mukhalatatihi uzlah wa bisuhbatihi ma'a akhdanis su' at-tawahhush anhu wal khalwatu dunahum wa yasilu lailahu binaharihi fit talahub wa ya'taniqu fi umumi ahwalihi bisidqi ta'assub yamhu bi sawbi abaratihi asaratihi wa ya'su bi husni taubatihi ya kalaumi haubatihi wa ya'rifu min baini amsalihi bi dhubulihi wa yastadillu halihi bi nukhulihi. Fa idza tarakal ma'asi, apabila ia meninggalkan maksiat, wa halla an qalbihi uqdatul israr, dan halla terlepas dari hatinya ikatan israr. Melepaskan dari hatinya ikatan israr. Betul, israr ya. Wa azama, dan dia bertekad untuk apa? Alla ya'udu ila mislihi, untuk tidak kembali lagi kepada dosa yang sama. Fa inda dzalik, maka pada saat itu ya yahluku ila qalbihi sadiqun nadam, terbang masuk ke dalam hatinya ya penyesalan yang benar, penyesalan yang jujur. Ini tarakal ma'asi maksudnya bertobat. Orang apabila dosa enggak dilakukan saja, tali israr itu akan putus. Israr itu secara bahasa memang terus menerus. Ya.
Tapi sebetulnya israr secara makna itu satu penyakit. Nafsu itu sifat nafsu. Dimana ketika seseorang begini, kan ada dua orang berdosa yang sama bilangannya banyak. Ya, bilangannya banyak dua orang ini. Yang satu meskipun banyak tapi setiap dia melakukan dosa atau ketika atau mau itu tahu itu dosa dan berat. Apalagi apabila dia setelah berdosa, ya Allah, saya berdosa. Itu maknanya bahwa dia tidak israr. Paham nggak? Kalau yang satu enggak, enjoy aja, dia nikmati. Meskipun bilangannya sama, penyakit nafsunya berbeda. Yang pertama tidak israr. Kenapa? Dia merasakan itu salah dan dia mungkin ingin taubat tapi lemah. Orang perlu lingkungan, dan tadi itulah maka dikisahkan Abu Utsman itu perlu guru yang negur. Itu. Ya, maka orang ini ketika dia tidak melakukan dosa, israr itu hilang. Nyesel artinya ya Allah, kenapa saya begini? Berapa hari kemudian kumat lagi, begitu lagi, kumat lagi. Jangan putus asa terus. Kalau udah israr, nah baru la saghirata ma'al israr. Meskipun kecil jadi dosa besar kalau ada penyakit israr itu. Fayata'assafu ala ma amilahu ya. Ya, ta'assaf itu menyesali ya. Maka ia menyesali apa yang ia telah lakukan. Wa ya'khudhu bis tahassur ya. Ya'khudhu bit tahassur, mulai merasa rugi, artinya meratapi apa yang dia lakukan. Tahassur itu ya ratapan hati gitu, menyesal. Alama sana'u min ahwalihi, terhadap apa yang ahwal yang dia lakukan gitu. Sebetulnya at-tahassur ala ma sana'ahu min ahwalihi. Apa maksudnya sana'ahu min ahwalihi? Orang punya amal, punya zikir yang murni karena Allah, itu akan memberikan nur ke dalam hati. Itu akan menumbuhkan ahwal. Apa? Perasaan takut kepada Allah, perasaan besar Allah, perasaan dia orang beriman, hamba Allah, takut salah. Itu ahwal. Nah, apabila mulai bertobat, israr hilang, nah maka dia baru merasa rugi, mengabaikan ahwalnya. Itu maksudnya ya'khudhu bit tahassur ala ma sana'ahu min ahwalihi. Itu kalau nggak ada ahwal, nggak ada rasa tahassur. Karena ada ahwal, ada suasana batin, ada cahaya iman lah. Ya, ini tahassur. Padahal waktu mau berbuat juga dulu, jangan, itu dosa. Kenapa saya berbuat ini? Ya, mengabaikan ahwalnya, suasana batinnya. Gitu. Nah ini ya'khudhu, maka mulai menyesali karena dia mengabaikan ahwalnya. Dia mulai meratapi, mulai merasa ya,
Kemudian apa? Wartakabahu min qabihi min amali, dan bukan hanya perbuatannya daripada ahwalnya, juga perbuatannya dari keburukan amalnya. Fatatimu taubatuhu, kalau udah begitu maka taubatnya jadi. Tatimmu itu jadi taubat. Nah kalau masih balik lagi itu belum jadi. Istilahnya bangunannya itu belum jadi, masih sedikit. Kalau udah jadi, udah taubah nasuha. Nah maka kata Imam Al Hasanul Basri, mungkin berbeda orang demi orang, ya. Ada yang 3 kali udah jadi taubatnya, 3 kali berbuat dosa balik jadi. Ada yang sampai 100 kali. Jangan, wah udah dah, kayaknya saya nggak boleh. Dan jangan berhenti, ya, berzikir, jangan berhenti di majelis ilmu dan seterusnya. Dengan demikian disempurnalah taubatnya, wa tasduku mujahadatuhu, dan benarlah mujahadahnya. Ya, wastabdala bi mukhalatatihi al-uzlata, dan dia mengganti pergaulannya kepada orang itu, ya, dengan apa? Dengan uzlah. Dia ganti, ya, pergaulannya kepada orang itu, ya, dengan uzlah. Ya. Mulai itu dia meninggalkan. Orang apabila bertobat udah jadi, ya, maka dia bisa ninggalin lingkungan itu, bisa putus dari orang itu yang dulu mungkin nggak enak. Tapi kalau udah taubat Allah kasih enak, bukan enak, akhirnya terus jadi. Itu sebab Imam Abdul Hasan yang kitab yang kita baca, beliau memohon taubat itu dari Allah, bukan yang taubat dari saya. Kami mohon taubatnya dari engkau. Wa bisuhbatihi ma akhdanis su, ya, dan menjauh juga dari mereka, ya. Dan dengan suhbahnya, ya, suhbah ini artinya berhubungan dengan apa? Dengan akhdanis su, teman yang buruk, ya, at-tawahhush anhum, ya, teman yang buruk. Wal khalwa dunahum wa yasilu lailuhu binarhi bitalahu, ya. Kemudian ia menghubungkan malam dengan siangnya dalam kesedihannya. Siang malam dia talahu, sedih terus, ya. Ini pertanda bertaubat. Wa ya'taniqu fi umumi ahwalihi, dan kemudian dia memeluk penyesalan pada umum keadaannya. Betul-betul ya'taniqu fi umumi ahwali bisidqit ta'assub, ya, ta'assab, menyesali. Betul-betul dia memeluk dengan penyesalan yang benar pada semua keadaannya. Yamhu bisaubi abaratihi asar asratihi. Nah maka menghapus, yamhu bisaubi abaratihi, dengan derasnya, saub itu derasnya, abrah air mata, maksudnya penyesalan. Yamhu menghapus, asaratihi bekas-bekas ketergelincirannya, bisaubi abratihi dengan derasnya air matanya. Abrah itu menangis, saub itu deras. Dengan derasnya air mata dia penyesalan. Ini satu apa? Satu kinayah daripada penyesalan. Wa yasu bi husni taubatihi, kulu mahaubati
kulum, ya. Kuluma haubatihi. Kulum itu luka, jarahat, ya, luka dosa. Kulum menjadi luka dosa, luka dosa. Dengan tobatnya yang baik, maka luka-luka dosanya itu ya putus. Wa yu'raf min baini amsalihi bizubulihi, dan dikenal dia di antara orang-orang yang sama dengan dia dengan zubulnya. Zubul itu sebetulnya layu, ya, layu karena dia taubat dan sudah menyesal, maka berubah jadi sikapnya jadi lunak, ya, lembut, ya. Itu ciri yang dikenal nanti di lingkungan orang yang sama dengan dia. Oh, dia rupanya sudah lain. Yang dulu terodang tredeng, tahu terodang tredeng? Ya, terodang tredeng, nggak ada adab, dan ya, mulai dia zubul. Wa yastadillu sihhata halihi binukhulihi, ya. Dan ditandai kebenaran keadaannya itu terlihat, ya, dari tubuhnya yang kurus, ya, mulai kurus, sedih, ya, karena orang berbuat dosa kan, ya, pasti begadang malam di pinggir CBL misalnya, ya, begitu. Dan taubat kan udah nggak makan malam, ya, ngaji, gitu. Naqifana walhamdulillah. Al-Fatihah. Ya Latif, 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 ya Latif. Ya Latif, 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 ya Latif. Ya Latif, 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 ya Latif. Ya Latif, 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 ya Latif
ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latifan bi khalqihi ya khabiran bina ya Latif ya amin ya khabir ya Latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bina ya Latif ya amin ya khabir ya Latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bina ya Latif ya amin ya khabir ya Latifan lam yajal bina fi man azal Latifun lam yajal bina wal muslimin ya Latifan lam yajal bina fi man azal innaka Latifun lam tazal bina wal muslimin ya Latifan lam yajal bina fi man azal innaka Latifun lam tazal bina wal muslimin sirril Fatihah.